Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 5 D akuntansi akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi kinerja. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Saya Nadia Ramatunisa, NPM 0221182241. Perkenalkan, nama saya Evi Dwi Ramawati, NPM 0221181112. Saya Nilai Sasmita, NPM 0221 Nama saya Siti Nurlala, NPM 0221 Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu evaluasi kinerja segmen usaha. Evaluasi kinerja segmen usaha merupakan hal yang krusial dalam perusahaan karena hasil evaluasi terkait era dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajer sebagai pemimpin segmen usaha. Penilaian yang adil terhadap kinerja segmen usaha dan manajer sangatlah dibutuhkan. Keadilan penilaian kinerja terkait era dengan teknik evaluasi yang digunakan. Evaluasi kinerja mencakup dua hal, yaitu evaluasi atau segmen usaha dari evaluasi individu yang memimpin segmen usaha tersebut. Manajer yang harus dinilai dari segi prestasi mereka dalam mengendalikan kos, pendapatan, laba, investasi yang sudah menjadi wewenangnya. Sementara dari segi segmen usaha atau divisi, penilaian bisa ditekankan pada keberhasilan atau kegagalan usaha yang dilakukan oleh segmen usaha tersebut, bukan oleh orang atau manajer yang melakukan. Teknik evaluasi kinerja. 1. Menilai kinerja sebuah segmen usaha adalah dengan membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat kos, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kos aktual yang terjadi dengan standar kos yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat pendapatan, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan penjualan aktual dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Yang keempat, jika sebuah segmen usaha diperlakukan sebagai pusat laba, maka yang dibandingkan adalah laba aktual dengan laba target. Yang kelima, jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat investasi, ada beberapa cara, yaitu Return of Investment atau ROI, dan nilai tambah ekonomis, Economic Value Added, dan penghasilan residu atau Residual Income. Return on Investment yaitu sebuah pusat investasi yang mempertanggungjawabkan setiap investasi yang dilakukan. Pilihan investasi haruslah investasi yang bisa menambah laba bagi segmen usaha. Hasil perhitungan ROI yaitu margin dan asset turnover sangat berguna untuk menilai dan membandingkan kinerja antara segmen usaha. Rumus ROI yaitu margin dikali aset turnover, di mana laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aset operasi, lalu laba operasi dibagi rata-rata aset operasi, di mana ROI adalah tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan dan margin merupakan hasil yang memperlihatkan penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Dan aset turnover itu menunjukkan seberapa produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan atau perputaran aset. Laba operasi yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Dan aset operasi merupakan seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, mesin, dan sebagainya. Rumus rata-ratanya yaitu nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Contoh soal ROI. Terdapat tabel yang berisikan dua divisi, yaitu mie instan dan kecap. Pada tahun 2008, penjualan mie instan sebesar 60 juta, laba operasi 3.600.000, rata-rata aset 20 juta, ROI tahun 2008 untuk mie instan sebesar 18%. Dan untuk divisi kecap, penjualan sebesar 234 juta, laba operasi 7.020.000, rata-rata aset 39 juta, dan ROI sebesar 18%. Dan untuk tahun 2009 penjualan untuk divisi mie instan sebesar 80 juta dan kecap sebesar 234 juta. Laba operasi untuk mie instan 4 juta dan untuk kecap sebesar 5.850.000. Dan untuk rata-rata aset
mie instan sebesar 20 juta dan untuk divisi kecap sebesar 39 juta. ROI untuk mie instan sebesar 20% dan untuk kecap sebesar 15%. Pada tabel menunjukkan ROI dari dua divisi untuk tahun 2008 dan 2009. Untuk tahun 2008, ROI itu sama, tetapi pada tahun 2009 terdapat perbedaan. Ini disebabkan karena margin dan aset turnover kedua divisi tersebut. Pada divisi mie instan tahun 2008 dan 2009, margin untuk tahun 2008 sebesar 6% dan dikali aset turnover sebesar 300%. Maka diketahui ROI untuk divisi mie instan tahun 2008 sebesar 18% dan untuk tahun 2009 margin sebesar 5% dan turnover untuk mie instan sebesar 400%. Jika dikalikan, kita mendapatkan hasil 20%. Dan untuk divisi kecap pada tahun 2008, margin tahun 2008 terdapat 3% dan aset turnover sebesar 600%. Bila mana dikalikan, hasilnya itu 18%. Dan untuk tahun 2009, margin kecap itu 2,5% dan aset turnover sebesar 600%. Jika dikalikan, mendapatkan hasil ROI sebesar 15%. Dan terlihat bahwa kedua divisi mengalami penurunan yang sama pada rasio margin, yaitu sebesar 16,67%. Margin bisa turun karena adanya kenaikan biaya-biaya atau penurunan harga akibat tekanan persaingan atau keduanya. Pada divisi mie instan, penurunan margin dapat ditutupi oleh kenaikan aset turnover-nya. Berbeda dengan divisi kecap, di mana selain mengalami penurunan rasio margin, divisi ini juga mengalami penurunan perputaran aset. Hal ini berarti divisi mie instan lebih optimal menggunakan aset divisi. Kelebihan ROI, kelebihan tersebut adalah mendorong manajer untuk lebih berfokus. 1. Pada hubungan antara fakta penjualan, biaya-biaya, dan investasi. Dan yang kedua untuk melakukan efisiensi cost, dan yang ketiga dalam optimalisasi penggunaan aset. ROI juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. ROI bisa mendorong manajer segmen berpandangan sempit hanya pada laba segmen. 2. Manajer bisa terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. 2. Penghasilan residu atau residual income. Berbeda dengan ROI yang menggunakan persentase, dalam perhitungan penghasilan residu RI menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Rumus penghasilan residu atau RI sama dengan laba operasi dikurangin minimum RR dikali investasi. Keterangannya, RI adalah penghasilan residu, laba operasi dari laba sebelum pajak, investasi dari nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2, minimum RR dari tingkat pengembalian minimum. Contoh residual income RI. Untuk ilustrasi akan digunakan kembali divisi mie instan dan divisi kecap yang ada di PT Indosiana. Berikut data hasil perhitungan residu. Untuk kalkulasi penghasilan residu digunakan tingkat kembalian minimum atau minimum RR sebesar 14%. Angka 14% diambil karena ROI kedua divisi berada di atas 14%. Seperti gambar di slide 2008, RI divisi mie instan sebesar 800.000 dan divisi kecap RI-nya sebesar 1.560.000. Sedangkan 2009 divisi mie instan nilai RI-nya sebesar 1.200.000 dan divisi kecap sebesar 390.000. Ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Kekurangan dari penghasilan residu atau RI. 1. Pengukuran dengan menggunakan PR hanya menguntungkan segmen usaha yang lebih besar jika digunakan tingkat pengembalian yang rendah. 2. RI tidak seintensif ROI.
Ketiga, kesulitan untuk mendapatkan tingkat kembalian minimum. Kelebihan penggunaan penghasilan residu atau RI. 1. Mendorong segmen usaha untuk mengambil sebuah kesempatan untuk berinvestasi selama memberikan tambahan pendapatan atau income bagi segmen tersebut. Selama hasil RI positif, manajer akan mengambil kesempatan investasi tersebut. 2. Perusahaan dapat melakukan penyesuaian tingkat pengembalian yang diharapkan untuk resiko yang berbeda. 3. Perusahaan dapat menetapkan tingkat pengembalian yang berbeda untuk tipe aset yang berbeda. Misalnya, untuk aset yang memiliki umur ekonomis panjang dikenakan minimum rate of return yang lebih tinggi. Nilai tambah ekonomis. Ide dasar dari nilai tambah ekonomis mirip dengan ide dasar penghasilan residu, yaitu mendorong manajer untuk melakukan investasi yang menguntungkan dan menilai kinerja secara lebih layak. Nilai tambah ekonomis menggunakan nilai rupiah, bukan persentase, sebagai hasil pengukuran dan menggunakan kos modal, bukan tingkat pengambilan minimum. Rumus nilai tambah ekonomis. Nilai tambah ekonomis sama dengan laba setelah pajak dikurangi rata-rata tertimbang, kos modal dikali total modal yang digunakan. Agar bisa menghitung nilai tambah ekonomis, perusahaan harus mengetahui berapa rata-rata tertimbang kos modal. Untuk menghitungnya, perusahaan harus mengidentifikasikan semua sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi. Nah, sekarang kita ke contoh perhitungan WACC dan nilai tambah ekonomis. Yang akan dibahas di sini adalah tentang PT El Dipo. PT El Dipo mempunyai 2 buah sumber pendanaan, yaitu 40 juta obligasi jangka panjang dengan tingkat bunga 9%, dan 120 juta saham biasa yang dianggap memiliki risiko rata-rata. Jika tarif pajak adalah 40% dan tingkat bunga obligasi retail Indonesia atau ORI 6%, maka WACC dapat dihitung sebagai berikut. Nah, perhitungannya kita dapat melihat di tabel di atas. Setelah melihat tabel di atas, kita mengetahui tentang WACC perusahaan. WACC perusahaannya itu ialah 10,35%. Nah, di sini, jika diketahui jumlah modal yang digunakan sebesar 200 juta, maka kos modalnya 200 juta dikali 10,35% sama dengan 20.700.000 rupiah. Nah, jika laba perusahaan setelah pajak sebesar 35.800.000, maka nilai tambahan ekonomisnya adalah laba setelah pajak dikurangi kos modal. Nah, hasilnya itu nilai tambah ekonomis. Di sini kan laba setelah pajaknya itu 35.800.000 dikurangi kos modalnya 20.700.000. Jadi nilai tambah ekonomisnya itu 15.100.000. Nilai tambah ekonomis yang positif memiliki arti bahwa PT El Dipo akan memperoleh laba melebihi atau di atas dari kos modal dari modal yang digunakan. Hal ini sama artinya investasi ini akan menambah kekayaan perusahaan. Ini adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategis. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran pertumbuhan atau infrastruktur. Yang ke-1, pengukuran kinerja tradisional. Model pengukuran kinerja tradisional hanya pada aspek keuangan tanpa melibatkan aspek non-keuangan. Ini adalah model pengukuran kinerja tradisional. Model pengukuran kinerja tradisional ini kemudian dimodifikasi karena tidak cukup akomodatif untuk era informasi saat ini.
Balance Scorecard masih mempertahankan pengukuran keuangan tradisional, akan tetapi pengukuran keuangan hanya menjelaskan mengenai masa lalu. Pengukuran tradisional ini menganggap penting mengenai kemampuan investasi untuk jangka panjang dan hubungan dengan pelanggan. Bagaimanapun juga, untuk dapat sukses di dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan harus menciptakan nilai tambah di masa yang akan datang melalui investasi pada pelanggan, pemasok, pegawai, proses, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, konsep dasar Balance Scorecard. Tujuan dan pengukuran Balance Scorecard lebih dari sekedar hanya pengukuran keuangan dan non-keuangan semata. Pengukuran tersebut diturunkan dari atas ke bawah atau top-down proses dengan memperhatikan misi dan strategi dari unit bisnis. Balance Scorecard harus menerjemahkan misi dan strategi bisnis unit menjadi tujuan yang terlihat dan terukur. Balance Scorecard menunjukkan keseimbangan antara tujuan atau objektif, pengukuran hasil yang mudah dikuantifisir dengan pendorong kinerja dari pengukuran hasil yang bersifat taksiran atau judgmental. Yang ketiga, ada perspektif Balance Scorecard. Perspektif Balance Scorecard ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini menjelaskan konsekuensi ekonomi atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya. Yang kedua, perspektif pelanggan. Ini mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis bersaing. Yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal. Menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. Dan yang terakhir, yang keempat, itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. Mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, itu ada pemetaan strategi. Untuk dapat membuat sistem pengukuran yang menggambarkan strategi perusahaan, diperlukan sebuah model umum strategi. Balance Scorecard menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menggambarkan strategi yang menciptakan nilai. Ada beberapa elemen penting dalam memetakan strategi ke dalam 4 perspektif, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, itu ada kinerja keuangan. Sebuah indikator yang memberikan definisi akhir dari kesuksesan sebuah organisasi. Strategi menggambarkan bagaimana sebuah organisasi berniat untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dari nilai pemilik saham. Kinerja keuangan dapat diukur dari pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, atau pemanfaatan aset. Yang kedua, itu ada sukses dengan pelanggan, merupakan target dan sebuah komponen kunci dalam perbaikan kinerja keuangan. Indikator kesuksesan perspektif pelanggan bisa berupa kepuasan, retensi pelanggan, dan pertumbuhan pelanggan. Perspektif pelanggan mendefinisikan proporsi nilai untuk segmen pelanggan yang ditargetkan. Memilih proporsi nilai pelanggan merupakan elemen sentral dari strategi. Yang ketiga, ada proses internal menciptakan dan mengantarkan proporsi nilai untuk pelanggan. Proporsi ini bagi pelanggan bisa berupa harga yang ditawarkan, mutu produk, ketersediaan produk, fungsi produk, atau citra produk. Proporsi nilai ini didapat dari hasil proses internal, misalnya penciptaan produk baru atau penurunan waktu pengembangan produk baru. Yang keempat, ada aset tak berwujud atau intangible asset. Adalah sumber daya penting dari penciptaan nilai berkelanjutan. Tujuan dari pembelajaran dan pertumbuhan menggambarkan bagaimana manusia, teknologi, dan iklim organisasi dikombinasikan untuk mendukung strategi.